I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Jadi tak ada plan. Jadi ada kan gue bikin kemarin kan.
Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Kami merupakan game developer dari Universitas Microskill semester ke-6. Kami pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan project game kami yang berjudul Castle Shot. Saya berkontribusi dalam membuat UI Score yang akan dikendalikan oleh Game Manager.cs dan juga fungsi water instant death yang fungsi logiknya saat karakter menyentuh air, di player akan langsung instant death dan akan respon kembali. Saya berkontribusi dalam pembuatan AI sehingga AI-nya bisa berjalan menembak dan merebut capture zone, terus membuat karakter player, terus menambah aset dan nambahin animator, terus membuat logika pengurangan health bar ketika terkena damage baik player, tim maupun musuh, terus kondisi in-game menang kalahnya di dalam Castle Shot. Saya berkontribusi untuk pembuatan audio pada bagian script untuk semua audio yang ada di game. Saya berfungsi membuat game menu beserta skripnya agar tombolnya bisa berfungsi secara normal. Nama saya Daniel Angkasa, peran saya adalah membuat capture zone dan scriptnya. Pertama itu saya import audio manager dari DZ Asset untuk bisa menggunakan audio itu pada script player controller. Lalu untuk audionya ketika pemain menekan tombol mouse kiri, sistem memeriksa cooldown senjata, lalu memainkan audio dengan nama file sus.mp3, dan jika terkena player yang dia akan memainkan audio yang dengan file smash.mp3. Lalu untuk script menu manager.cs, audio akan otomatis memutar nama file audionya menu.mp3, dan jika tombol button ditekan akan muncul audio button dari mp3. Terus di script game manager.cs, audio akan otomatis memutar audio gameplay dari audio manager. Untuk sound effect saat poin bertambah menggunakan metode add score dengan audio file namanya coin.mp3. Hingga saat permainan berakhir, audio manager instant stop BGM, kemudian diputar sesuai hasil pertandingan. Jika menang, maka putar audio correct, dan jika salah, putar audio game over. Untuk sistem manajemen audio diimplementasikan dengan singleton. Singleton dan persistensi. Kelas ini inisialisasi melalui audio manager.instance dan menggunakan metode don't-destroy-onload untuk memastikan bahwa audio manager tetap ada saat transisi adegan sehingga musik latar dan efek tidak terputus. Untuk pemisahan saluran audio, ada dua komponen audio source yang terpisah. Yang pertama itu musik latar BGM yang diatur agar berulang, dan efek suara atau SFX yang diputar sekali seperti button ditekan. Volume dari kedua saluran ini terintegrasi dengan player prefs untuk menyimpan preferensi pengguna yang disimpan.
untuk sistem penyimpanan sementara, untuk mengoptimalkan kinerja klip audio disimpan ke dalam memori atau cache, baik yang dari audio data maupun yang directory resource. Pendekatan ini untuk mencegah pemuatan ulang file audio yang sama secara ulang-ulang. Oke, saya akan melanjutkan untuk bagian physics engine. Untuk physics engine ini, physics engine ini ketika peluru terkena collider dari musuh, jadi pelurunya menggunakan rigid body. Kemudian untuk penggunaan AI controllernya, untuk AI controllernya saya mempunyai untuk AI-nya mempunyai 4 parameter seperti damage, fire rate, range, dan detection range. Jadi untuk AI controller ini merupakan script yang mengendalikan perilaku karakter AI dalam permainan. Jadi AI-nya memanfaatkan NavMesh Agent sebagai sistem navigasi dan state machine sebagai pengatur perilaku. Untuk cara kerja gamenya, ketika game dimulai, para AI akan berjalan menuju capture zone. Kemudian jika para AI mendapatkan musuh terdekat, maka akan musuh ditemukan. Kemudian jika tidak, akan terus bergerak ke capture zone. Jika musuh ditemukan, akan menghadapi musuh dan menyerang musuh hingga musuh mati. Jika musuh mati, ya kembali ke capture zone. Jika tidak, akan terus menyerang. Kemudian untuk scriptnya, untuk di bagian start ini tahapannya dilakukan dengan mengambil komponen NavBase Agent, kemudian mengambil karakter stats, menghubungkan AI dengan game manager, menyesuaikan tim mana, biru atau merah, kemudian menentukan titik tembaknya, mendaftarkan event response, terus mengubah state awal menjadi move to zone. Kemudian untuk bagian update, di bagian update ini AI-nya melakukan beberapa pemeriksaan. AI-nya mengecek apakah permainan masih berlangsung. Jika permainan telah selesai, AI akan berhenti bergerak. Kemudian mengecek apakah AI masih hidup. Jika HP habis, memainkan animasi mati, memutar efek suara. Kemudian ketiga, mencari musuh. Kemudian menjalankan state machine. Untuk state machine-nya, AI menggunakan 3 state utama. Pertama adalah move to zone. State pertama adalah move to zone. Kemudian engage dan dead. Untuk move to zone ini, pada state ini AI akan berjalan menuju capture zone menggunakan NavMesh Agent. NavMesh Agent itu sebuah fitur dari Unity sendiri yang otomatis akan mapping semua terrain agar AI-nya bisa membaca terrain tersebut. Kemudian engage ini pada state ini AI akan fokus melawan musuh. Jadi kemudian terus dead, pada state ini AI berhenti bergerak dan menunggu proses respawn. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hendrik. Saya akan menjelaskan yang bagian game manager. Pertama, game manager ini fungsinya adalah sebagai otak pusat dari game ini. Bahwa singleton pattern ini fungsinya adalah untuk memastikan supaya hanya ada satu game manager saja yang ada di seluruh scene. Karena pas
kita memanggil capture zone dan karakter start itu harus bisa lewat dari game manager ini. Kemudian ada score dan timer. Itu ada blue score dan red score. Kita masing-masing pada saat dimulai gamenya akan reset langsung ke 0, dan match duration kami karena ingin membuat game fast pace, jadi kami men-settle-nya di 300 detik. Dan pada saat fungsi start, saat game mulai, sistem akan langsung mereset score dan timer. Terus menyembunyikan panel hasil dan pause, dan memasang listener tombol yang restart menu dan resume. Kemudian akan memanggil fungsi dari distribute AI roles yang akan membagikan senjata ke AI-nya. Kemudian pada saat fungsi update itu tiap frame-nya kalau game itu aktif dan tidak di-pause, sistem akan mengecek tombol escape. Itu kami gunakan menjadi toggle pause. Kemudian mengurangi current timer dan langsung mengupdate tampilan timernya. Itu ada fungsi handle timer warning. Itu hanya akan berubah merah saat berada di detik ke-60 dan berdenyut seperti pulse itu di bawah detik yang ke-10. Dan ini juga untuk mengecek apakah kondisi menang itu lewat dari check win condition. Kemudian ada distribute AI roles. Ini adalah karena pada awalnya senjata dari game ini memiliki 3, yaitu bow, mace staff, dan crossbow. Karena supaya ingin menjadi lebih fleksibel, AI musuh ini senjatanya akan dipilih secara acak dan berbeda-beda. Dan yang punya tim kita, 2 AI kita hanya akan memilih 2 senjata yang tidak dipilih oleh player. Kemudian di sistem score, ini dipanggil dari capturezone.cs. Kondisi menang itu check win condition. Itu ada 2 skenario. Kalau misalnya skor tim itu mencapai 100, kita langsung menang. Atau jika musuh yang mencapai 100, musuh yang menang. Kalau misalnya waktunya habis, dia akan mengecek tim mana yang punya skor yang lebih tinggi. Pada saat endgame, dia akan menampilkan hasil dan sebuah animasi teks victory atau defeat dengan warna yang berbeda, beserta ringkasan skor dan durasi pertandingan. Di pause time itu memakai time scale sama dengan 0f, itu untuk meng-freeze game. Tapi animasi UI pause tetap berjalan berkat set update.true. Terus di bagian cara untuk meng-apply itu di hierarki kita tambahkan create empty, terus di sebelah kanan gunakan add component. Dan kalau di bagian instance water itu fungsinya untuk mengecek kita memberikan collider ke diri sendiri dan ke collider ke air, dan akan dicek per tiap frame-nya. Kalau misalnya collidernya bersentuhan, karakter akan langsung instant death. Dan caranya adalah pertama di terrain water block akan ditambahkan script water instant death dan tambahkan box collider. Terus is triggernya di on. Oke, nama saya Rivaldo dan saya akan menjelaskan untuk bagian menu manager.cs. Di bagian ini adalah untuk menu utama yang dibuat untuk mengatur navigasi, animasi UI,
pemilihan senjata, serta perpindahan ke scene gameplaynya. Untuk yang pertama, animasi UI, saya menggunakan library .twin untuk memberikan transisi visual yang bagus, yang menarik. Dan yang kedua, saya navigasi panel, terdapat dua panel utama, yaitu panel menu utama dan panel pemilihan senjata. Sistem ini transisinya menggunakan pergeseran layar saat pengguna menavigasi di antara kedua panel tersebut. Dan yang ketiga, untuk pemilihan senjatanya, terdapat 3 pilihan bagi pengguna, yaitu bow, midstaff, dan crossbow. Untuk pemilihan 3 senjata ini disimpan dalam kelas statis game data .selected weapon. Hal ini untuk memastikan bahwa data pilihan senjata dapat diakses dan digunakan ketika adegan scene berpindah ke scene gameplay. Dan yang keempat, transisi adegan scene transition. Sebelum memuat adegan gameplay, sistem menggunakan efek transisi memudar menjadi hitam fade to black melalui komponen fade overlay. Dan dalam pembuatan scene ini, saya tidak menggunakan gambar ataupun video, melainkan saya menggunakan efek dari kamera. Saya akan menjelaskan bagian capture zone. Untuk capture zone itu pertama, deklarasi variabelnya itu visual scoring. Kamu mengekspos variabel seperti neural color, blue color, dark color, dan contrast color, serta skor interval, yaitu 1 detik per inspektor. Ini sangat bagus karena desainer game bisa mengubah warna atau kecepatan skor tanpa harus menyentuh kode lagi. Untuk stage atau status itu menggunakan list karakter stats untuk blue in zone dan red in zone. List ini berfungsi seperti buku tamu untuk mencatat secara akurat siapa saja yang berapa dan berapa jumlah pemain dari masing-masing tim yang sedang berada di dalam ring. Untuk fungsi start, fungsi ini berjalan 1 kali saat game dimulai. Game Manager sama dengan find first object by type Game Manager. Mencari dan menghubungkan zona ini ke sistem utama game. Zone material sama dengan zone renderer material. Ini adalah langkah penting di Unity. Dengan mengambil material, Unity membuat salinan intens khusus untuk objek ini sehingga warnanya diubah. Objek lain yang memakai material sama tidak akan ikut terus berubah. Fall is trigger sama dengan true, memastikan area kolisi yang hanya bertindak sebagai sensor atau pemicu, bukan tembok fisik yang menghalangi pemain. Fungsi on trigger enter dan on trigger exit itu untuk sensor area yang berfungsi menyentuh area script saat mengambil komponen karakter start miliknya. Jika pemain hidup, script mengecek apakah tim biru atau tim merah, lalu memasukkannya ke dalam list. Saat pemain keluar, yaitu on trigger exit, script akan mencoret nama pemain tersebut dari list. Fungsi update. Fungsi ini berjalan setiap frame puluhan kali per detik dan merupakan inti dari logika capture zone. Ada 3 proses, yaitu pembersihan yang menggunakan blue in zone atau remove all. Menggunakan ekspresi lambda, script ini akan secara konstan menyapu bersih daftar pemain jika ada pemain yang datanya hancur atau sudah mati. Script mengecek apakah daftar tim biru dan merah memiliki isi count lebih kecil dari 0. Jika biru dan merah ada di dalam red arrow contest, jika biru saja red arrow blue capture, jika merah saja red arrow red capture. Jika kosong akan netral, yaitu transparan. Jika zona sepenuhnya dikuasai score timer akan bertambah menggunakan time delta time. Jika timer sudah mencapai batas skor interval, misal 1 detik,
skor tim akan ditambah +1. Lalu timer dikurangi kembali agar perhitungan terus berulang. Jika zona direbut musuh, skor timer langsung direset ke 0. Fungsi update zone visual, ini adalah fungsi kosmetik menggunakan logika switch. Fungsi ini akan mengecek current status dan seketika menimpa warna lantai dengan warna target biru, merah, kuning, atau putih. I just had to let you know you're